Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik semua ya? Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas Virus. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk yang tidak masuk hari ini, sekretarisnya bagaimana? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Sophia. Siti Sophia, kenapa? Sakit. Sakit, hanya satu saja ya yang tidak masuk ya. Nah, semoga kalian semuanya hari ini diberikan kesehatan, dan bagi yang tidak masuk, semoga besok bisa masuk kembali. Amin. Ya. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini adalah Bu Emi akan menyampaikan materi yang baru, yaitu materi itu teks biografi, di mana hari ini kalian akan mempelajari pengertian dari teks biografi, kemudian ciri-cirinya, jenis-jenisnya, kemudian struktur teks kebahasaannya. Siap anak-anak? Siap. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Ayo bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, sekarang kita belajar teks biografi. Dari kalian ini siapa yang pernah membaca teks biografi? Saya. Pernah ya? Pernah. Siapa yang pernah ngacung? Coba. Yang pernah membaca teks biografi ngacung. Saya. Nah, dari Virus ya berarti ya. Pernah membaca teks biografinya siapa saja? Pak Soekarno. Pak Soekarno. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ya. Coba yang lain pernah membaca biografinya siapa? Ya. Kartini. Ya, betul. Terus ada yang lain? Dari luar negeri boleh? Tokoh dari luar negeri gitu? Ya. Contohnya siapa? Ronaldo. Oh, biografinya apa itu? Siapa Ronaldo? Pemain bola. Pemain bola. Ya. Nah, coba dari sekian membaca teks biografi itu apa sih pengertian dari teks biografi? Coba siapa yang bisa? Pengertian dari teks biografi. Ya, Hana, silakan. Teks biografi adalah sebuah teks yang berisi kisah hidup seseorang, baik itu orang terkenal maupun orang biasa. Ya, boleh. Jadi biografi itu adalah mengisahkan tentang kisah hidup seseorang atau tokoh terkenal ya. Coba dari sini, ini gambarnya siapa? Tokoh siapa? Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu presiden keberapa? Pertama. Coba yang ini Veno, siapa ini Veno? Bapak B.J. Habibie. Ya. Ah, kalau ini siapa ini? Yang ini Jokowi. Pak Joko Widodo. Nah, dari sekian ini contoh-contoh ya tokoh Indonesia yang bisa dijadikan biografinya karena keteladanannya dan karena inspirasinya dan juga karena prestasinya. Hari ini kita akan belajar meneladani karakter unggul tokoh biografi. Di antaranya nanti kita belajar pengertian teks biografi, kemudian ciri-ciri teks biografi, kemudian tujuannya, kemudian struktur teksnya, jenis teks biografi, dan mengungkapkan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi. Nah, ini pengertian dari teks biografi tadi yang sudah dijelaskan oleh Hana sudah benar ya. Jadi teks biografi adalah sebuah teks yang berisi kisah hidup seseorang, baik itu orang terkenal maupun orang biasa. Teks ini menceritakan perjalanan hidup seseorang sejak lahir hingga meninggal atau hingga saat tertentu dalam kehidupannya. Jadi biografi dapat memuat berbagai informasi seperti latar belakang keluarga. Jadi menceritakan keluarganya dahulu, dia lahir di mana, ibu bapaknya siapa, pendidikannya, kemudian pengalaman hidupnya, pencapaiannya atau prestasinya,
Kemudian pengaruh seseorang terhadap masyarakat atau bidang tertentu. Dari sini paham anak-anak? Paham ya? Nah, untuk ciri-ciri teks biografi ada 5, yaitu berdasarkan fakta. Kemudian apa lagi? Berdasarkan urutan waktu. Kemudian menggunakan bahasa naratif, memuat data pribadi. Kemudian menceritakan kisah hidup. Berdasarkan fakta itu contohnya bagaimana? Jadi sesuai dengan kenyataan dari kisah hidupnya. Jadi tidak dibuat-buat, tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ya. Kemudian berdasarkan urutan waktu. Jadi teks biografi itu menceritakan dari awal dia, dari lahirnya itu di mana, menceritakan latar belakangnya sampai akhir hidupnya, sampai meninggal. Ya. Nah, selanjutnya Bu Emi menjelaskan tujuan dari teks biografi. Coba ini Bima mana Bima? Ayo Bim. Apa tujuan dari teks biografi Bim? Mengenalkan tokoh atau orang terkenal kepada pembaca. Menginspirasi pembaca dengan kisah hidup tokoh yang telah berhasil atau memberikan dampak positif. Jadi tujuannya yaitu mengenalkan tokoh atau orang terkenal kepada pembaca, pada kalian terutama ya. Kemudian menginspirasi pembaca dengan kisah hidupnya. Kemudian sebagai sumber referensi untuk belajar dari pengalaman hidup seseorang. Jadi dengan membaca biografi itu akan membangkitkan semangat kalian untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar strukturnya. Nah, coba ada yang kalian tahu nggak? Apa struktur teks biografi itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca? Ada. Coba Dea ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Coba Dea sebutkan. Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Dan reorientasi. Nah, kalau orientasi itu bagaimana? Siapa yang bisa tadi? Nabila? Orientasi. Orientasi adalah bagian ini memberikan informasi awal mengenai tokoh yang akan diceritakan. Biasanya mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta kehidupan awal tokoh. Ya, betul. Kemudian yang kedua apa tadi? Peristiwa penting. Peristiwa penting. Peristiwa penting siapa yang bisa tadi? Ya, Nida. Yuk, peristiwa penting. Bagian ini menceritakan berbagai peristiwa penting atau perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan tokoh. Peristiwa ini bisa berupa pengalaman pribadi, pendidikan, karir, atau pencapaian tertentu yang menunjukkan hidup tokoh tersebut. Jadi peristiwa pentingnya itu dia sampai menjadi seorang tokoh terkenal itu bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi ya, tepuk semangat lagi ya kayak tadi ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, dilanjutkan lagi. Tadi sudah belajar struktur. Nah, sekarang terakhir ya. Belajar jenis teks biografi. Jenis-jenisnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 3. Sebutkan. Dan ada biografi pendek, panjang, dan autobiografi. Coba yang biografi pendek itu apa sih yang dimaksud biografi pendek? Dinda tadi. Biografi pendek lebih singkat dan sederhana. Biasanya hanya mencantum hal-hal yang paling penting dan menonjol dari kehidupan tokoh tersebut. Biografi pendek sering ditemukan dalam artikel atau ensiklopedia. Ya, betul. Jadi biografi pendek itu biografi yang bersifat singkat dan sederhana. Jadi menceritakan sebagian kecil saja dari tokoh tersebut. Nah, anak-anak, Bu Emi tadi sudah menjelaskan materi mengenai teks biografi. Ya. Untuk lebih memahami materi ini, Bu Emi akan bentuk kelompok ya. Kelompok diskusi, satu kelompok terdiri dari 4 anak ya, 4 anak. Jadi kalian nanti bentuk kelompok 4 anak. Lalu Bu Emi bagikan LKPD-nya. Coba kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ayo langsung menghadap ke sana ya. Menghadap ke temennya 4-4. Muter sini, kamu sama ini sama ini dah. Ya.
Udah Bu Emi bagi anu ya LKPD-nya. Nah, anak-anak sekarang kalian boleh mulai diskusi ya, bekerja sama dengan kelompoknya. Kelompoknya ada ini yang ditanyakan? Ini Bu. Ini maksudnya gimana, Bu? Mana LKPD-nya? Ini. Oh, ini. Ya, coba dibaca dulu ya. Ya, Bu. Coba kelompoknya Nida. Ini. Ada yang ditanyakan? Jadi ini nyari peranannya, Bu. Ya, jadi nomor 1 dianalisis ya. Mengapa teks tersebut tergolong teks biografi? Kemudian isinya bagaimana? Kemudian ini masa mudanya diceritakan ya, ditulis singkat saja. Kemudian kesulitan atau masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian menganalisis alur ceritanya, sudut pandang, gaya bahasa, dan fokus penceritaannya ya. Nah, gimana diskusinya anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita menginjak pada kelompok 2. Kelompok 2. Nomor 2 maksudnya ya. Coba nomor 2 kelompoknya siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompoknya Dea silakan maju ke depan. Yuk. Kelompoknya semuanya maju, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan nomor 2. Saya Amanda Maulana. Saya Saidah Walidera. Saya Windy. Saya Wanda. Jawaban dari nomor 2 adalah aspek alur ceritanya. B.J. Habibie, cerita diawali dengan identitas diri dan keluarganya, lalu perjalanan pendidikannya, terutama pendidikannya di luar negeri. Di bagian pendidikan banyak diulas bagaimana suka dukanya Habibie menyelesaikan pendidikan di luar negeri dengan biaya minim. Cerita dilanjutkan dengan karir Habibie sebagai teknokrat hingga politikus sampai menjadi Presiden RI, lalu diakhiri dengan kehidupan saat ini sepeninggal istrinya Ainun Habibie. Baliknya nomor 2. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, gaya penulis deskriptif naratif, fokus penceritaan berbimbang antara kisah asal usul keluarganya, pendidikan, upayanya menggapai cita-cita serta keberhasilan karir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 jawabannya sudah sama apa belum? Sama ya, berarti jawaban kelompok 2 betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Kalian tadi sudah diskusi bersama kelompoknya ya. Jadi bisa memahami apa itu teks biografi, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, kemudian menganalisis apa tadi? Menganalisis teks biografi ya. Nah, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Paham? Semakin paham atau masih kurang paham? Ya, sudah paham ya. Kemudian menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Ya. Jadi semakin menambah wawasan kalian ya. Nah, untuk menginjak akhir ini, coba dari kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari materi ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks biografi dapat ditulis tentang siapa saja yang memiliki perjalanan hidup yang unik dan memberikan pengaruh besar, baik dalam bidang politik, sosial, ilmu pengetahuan, seni, atau olahraga. Setiap tokoh memiliki kisah yang menginspirasi dan mengandung banyak pelajaran berharga untuk pembaca. Ya, jadi kesimpulannya bahwa dalam teks biografi itu isinya selalu menginspirasi kita ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat dan untuk mencapai cita-cita kita agar lebih berhasil ya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Birobbil Alamin. Nah, untuk ini selanjutnya berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri pelajaran. Silakan ketua kelasnya Pak Irus. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah berdoa bersama-sama.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam